Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Marta Pajo dari LPTK STK Santo Yakobus Merauke. NIM 2596905138. Topik yang akan saya bawakan adalah Aku Dicintai Tuhan, dari SDN Malatalokolo. Ini identitas saya. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Sebelum kita mulai pelajaran, kita awali dengan doa. Kita semua diajak untuk berdiri untuk berdoa. Mari kita berdiri untuk berdoa. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas berkat yang kau berikan kepada kami. Pada hari ini kami mau belajar tentang Aku Dicintai Tuhan. Kami mohon berkatilah kami agar kami dapat belajar dengan baik. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Sekarang Ibu mengabsensi kehadiran siswa ya. Jadi setelah Ibu baca, setiap orang yang nama yang Ibu baca harap menjawab. Yang pertama, Antonia Garcela Mema, Albertus Erikson Reko, Tiada, Bu. Bartolomeus Andion Naki, Ada, Bu. Inocensius Lando, Ada, Bu. Katarina Sena Mema, Hadir, Bu. Maria Brindisia Lenu, Hadir, Bu. Raimunda Ngole, Hadir, Bu. Sirilia Yunita Ngole, Ada, Bu. Ursula Lea, Hadir, Bu. Yohanen Kantinus Jogo. Ada, Bu. Baik, setelah itu kita akan melanjutkan dengan materi kita. Tapi sebelum kita melanjutkan ke materi kita terlebih dahulu menyanyikan sebuah lagu. Lagu tentang Yesus pokok dan kita lah caranya. Kita sama-sama nyanyi ya. Kita sama-sama nyanyi tentang lagu Yesus pokok dan kita lah caranya. Ayo. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Kau akan pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Tepuk terima kasih untuk kita semua. Materi ya, kita lanjut materi kita pada hari ini. Kita akan menyampaikan materi tentang hari ini tentang Aku Dicintai Tuhan. Materi kita hari ini tentang Aku Dicintai, Aku Dicintai Tuhan. Tentang apa? Aku dicintai Tuhan. Materi tentang Aku Dicintai Tuhan. Ibu
Ibu mau tanya, pernahkah kamu mencintai orang tua kamu? Pernah. Pernahkah kamu mencintai orang tua kamu? Pernah. Bagaimana cara orang tua kamu mencintai kamu? Kalau Ayo. orang tua suruh tidak boleh, kalau orang tua suruh ikut. Kalau orang tua suruh harus ikut. Ikut. Tepuk salut untuk Ken. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Yang berikut, ibu tanya, kamu pernah mencintai sesama teman kamu? Pernah. Sesama saudara kamu? Pernah. Cara mencintai teman kamu bagaimana? Tidak boleh memukul teman. Tidak boleh memukul Teman. supaya apa? Teman-teman kita. Supaya kita bisa hidup rukun. Jadi tidak boleh memukul teman supaya kita hidup rukun. Sekarang ibu ada menyiapkan gambar ya untuk kamu ya. Ada gambar ibu Rati. Di sini kita lihat bersama ya, ada Gambar. ada gambar tentang apa? Gambar tentang apa? Manusia. Gambar tentang Manusia. Ini yang menggambarkan bahwa Tuhan sangat mencintai manusia. Lihat di gambar masing-masing yang telah ibu bagi. Di situ apa yang nampak dalam gambar? Hidung pesek dengan hidung mancung. Nah, ada orang yang hidung pesek, ada yang hidung mancung. Yang lainnya apa lagi yang nampak dalam gambar? Coba lihat bersama. Ada rambut keriting. Ada yang rambut keriting, ada yang Rambut lurus. ada yang rambut lurus. Ada apa lagi yang lain dari gambar ini? Ada yang gendut. Ada yang gemuk dan ada yang Lurus. ada yang gemuk dan ada yang Lurus. dari dalam gambar ini nampak jelas ya. Nampak jelas tentang ciri-ciri dari manusia. Ada yang punya rambut lurus, ada yang punya rambut keriting, ada yang hidung pesek, ada yang hidung mancung, ada yang badan gemuk dengan ada yang badan lurus. Tetapi Tuhan selalu mencintai semua kita dengan berbagai perbedaan. Karena itu kita harus apa? Saling mengasihi dan mencintai satu dengan yang lainnya. Karena Tuhan sudah mencintai kita. Karena Tuhan sudah mencintai kita, kita juga harus mencintai sesama kita. Bisa mengerti? Bisa. Yang berikut kita lihat ya. Kita lihat tentang bacaan kitab suci kita pada hari ini. Untuk memotivasi kita dengan cerita tentang aku dicintai oleh Tuhan. Sama-sama mendengar ya. Ibu akan membaca bacaan kitab suci. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menyentuh mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat hal itu, Yesus marah dan berkata kepada mereka, biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan halangi mereka, sebab orang-orang seperti ini yang memiliki kerajaan Allah. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang tidak menyebut
seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangan di atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tadi sudah sama-sama mendengar tentang bacaan kitab suci tentang Yesus memberkati anak-anak. Sudah dengar? Sudah. Sudah dengar? Sudah. Yesus memberkati anak-anak. Berarti Yesus sangat mencintai anak-anak. Benar tidak? Benar. Yesus mencintai anak-anak tidak? Dalam cerita tadi kita sudah dengar toh, Yesus memberkati anak-anak. Bagaimana cara Yesus merangkul anak-anak? Bagaimana cara Yesus mengasihi anak-anak? Jadi dengan cara Yesus menjaga, cara Yesus merangkul anak-anak, cara Yesus menasihati anak-anak menunjukkan bahwa Yesus sangat mencintai dan mengasihi anak-anak. Yesus sangat apa? Yesus sangat mencintai dan mengasihi anak-anak. Jadi di sini ada gambar ya. Gambar tentang apa ini? Coba lihat. Yesus mencintai anak-anak. mencintai dan mengasihi anak-anak. Yesus merangkul anak-anak. Yesus memeluk anak-anak. Yesus memberkati anak-anak. Ada anak-anak yang duduk di atas tangan Yesus. Ada juga anak-anak yang dirangkul oleh Yesus. Kenapa Tuhan Yesus buat ini? Karena Tuhan Yesus sangat mencintai dengan anak-anak. Karena Tuhan Yesus sangat mencintai dengan anak-anak, maka Dia datang merangkul anak-anak supaya anak-anak selalu berada dalam kasih Yesus. supaya anak-anak berada dalam kasih Yesus. Tadi sudah mendengar cerita tentang Yesus memberkati anak-anak. Tadi sudah mendengar cerita bahwa Yesus memberkati anak-anak. Dalam cerita tersebut, anak-anak bertemu dengan siapa? Cerita yang Injil tadi kamu dengar. Bertemu dengan siapa? Yesus. Bertemu dengan Tuhan Yesus. karena Tuhan Yesus mengasihi mereka. Kenapa anak-anak ingin bertemu dengan Tuhan Yesus? Kenapa anak-anak ingin bertemu dengan Tuhan Yesus? Karena baik. Karena Tuhan Yesus Baik. Apalagi sampai anak-anak mau bertemu dengan Tuhan Yesus tuh kenapa? Karena mereka senang. Karena mereka Senang. Ada yang lain? Kenapa? Karena mereka mencintai Yesus. Karena mereka dicintai oleh Yesus. Makanya anak-anak senang berada dekat Yesus. Bagaimana sikap Yesus terhadap anak-anak? Sikap Yesus bagaimana? Baik. Di dalam gambar sikap Yesus bagaimana? Baik. Sikap Yesus baik. Apa lagi sikap Yesus dia buat kepada anak-anak? Selain baik apa lagi? Tidak boleh maki. Sikap Yesus? Apa yang lain sikap Yesus? Baik kepada anak-anak apa lagi? Jaga kita. Oh, Yesus selalu menjaga kita. Apa lagi? Selain menjaga apa lagi? Berjalan hati-hati. Yesus selalu menuntut kita, membimbing kita agar kita selalu berhati-hati. Yang berikut, apakah kita mau mendapat berkat dari Yesus? Mau. Mau tidak dapat berkat dari Yesus? Mau. Supaya kita bisa dapat berkat dari Yesus, berarti kita harus Doa. berdoa. Yang kedua harus apa lagi supaya dapat berkat dari Yesus? Harus apa? Mencintai Yesus. mencintai sesama, mencintai teman siapa saja, supaya kita mendapat berkat atau rahmat dari Yesus. Kalau kita tidak mencintai teman, tidak menyayangi teman, berarti kita tidak dicintai oleh Yesus. Tapi kalau kita mencintai teman, menyayangi teman,
Berarti kita dicintai oleh Tuhan Yesus. Apa yang kita lakukan supaya berkat Tuhan Yesus selalu ada di kita? Berarti kita selalu berbuat apa? Baik. Berbuat baik sehingga berkat dari Yesus itu selalu ada di dalam diri kita. Mau berkat itu hadir dalam diri kita? Mau. Mau berkat itu tinggal di dalam diri kita? Mau. Mau tidak? Mau. Kalau kita mau berarti kita harus berbuat baik. Kita harus menyayangi satu dengan lain. Kita harus mencintai sesama kita, teman atau siapa saja. Seperti siapa? Tuhan. Seperti Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus. Semoga berkat yang ada di Tuhan Yesus berikan kepada kita membawa berkat bagi diri kita sendiri. Kita harus mencintai sesama supaya berkat yang ada tetap ada di dalam diri kita. Tetap ada di dalam diri kita. Ibu tanya lagi, dengan mencintai Tuhan, apakah kamu biasa menyayangi orang tua kamu di rumah? Pernah. Menyayangi ibu? Pernah. Menyayangi teman, sahabat, atau keluarga? Pernah. Pernah menyayangi? Pernah. Jika kamu pernah menyayangi, berbuatlah menyayangi sesama kita. Supaya apa? Supaya kita dicintai Tuhan. Tuhan itu sangat mencintai siapa saja. Tuhan tidak pernah memandang bulu. Tuhan tidak pernah melihat ini orang baik, ini orang tidak baik. Tetapi Tuhan selalu mencintai kita dengan baik. Jadi semoga cinta Tuhan itu tumbuh dalam diri kita. Kita harus berbuat baik kepada sesama kita, kepada siapa saja, supaya cinta Tuhan itu tumbuh dalam diri kita masing-masing. Jadi hargailah, cintailah sesama, cintailah diri kita sendiri, supaya Tuhan selalu mencintai kita. Dengan semangat apa? Dengan semangat yang tinggi. Jadi sebelum ini kita melanjutkan, kita nyanyi dulu ya, Kasih Yesus. Tahu lagu Kasih Yesus? Tahu. Kita nyanyi dulu. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, kasih Yesus, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, kasih Yesus. Tepuk semangat untuk kita semua. Semangat. Jadi kita lanjut yang berikut. Di sini Ibu ada menyiapkan gambar ya. Ibu ada menyiapkan gambar. Jadi ini gambar tentang Tuhan Yesus. Coba lihat ya. Jadi gambar ini kamu lihat, bisa lihat ya. Gambar tentang Tuhan Yesus. Ya toh, ada gambar toh? Ada. Gambar tentang Tuhan Yesus. Sekarang kamu dengan alat tulis kamu membuat gambar di dalam itu dengan gambar yang telah Ibu berikan. Dengan ini ya, yang ada ini dibuat gambar di dalam ini, gambar tentang Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus bersama dengan anak-anak. Gambar ini kamu kerja, setelah itu sebentar baru dikumpulkan kepada Ibu. Ini gambar tentang apa? Tuhan Yesus toh. Gambar ini kamu buat dimuntahkan, diwarnai lagi supaya nampak gambar Tuhan Yesus menggunakan alat tulis kamu. Di sini kamu buat gambar, kemudian ini dibuat lagi gambar sesuai gambar yang ada. Dibuat gambar di dalam ini, nah, dibuat terang lagi dengan gambar
yang sudah ibu bagikan. Jika yang ada punya pewarna dibuat dengan pewarna atau pensil warna. Jika tidak dibuat terang dengan alat tulis supaya kamu bisa melihat gambar tentang Tuhan Yesus. Dibuat dengan digambar. Dibuat di situ. Digambar lagi, dibuat yang bagus supaya mengikuti ini. Dibuat lagi dengan alat tulis. Diwarnai lagi supaya gambar Tuhan Yesus itu menjadi indah. Jadi masing-masing membuat mewarnai gambar Tuhan Yesus supaya gambar Tuhan Yesus itu menjadi baik dan bagusnya. Diberi warna sebagus-bagusnya, seindah-indahnya sesuai kamu dengan gambar yang ada. Dengan menggunakan pensil warna atau alat tulis untuk mewarnai gambar dari Tuhan Yesus. Berikan gambar yang baik seperti ada di dalamnya. Dibuat yang rapi dan indah ya, supaya gambar Tuhan Yesus nampak tetap bagus. Terus dibuat yang baik ya, yang baik dengan rapi, dengan indah dari gambar itu. Yang rapi yang bagus ya. Gambar sesuai itu. Membuat dengan diberi yang nampak ya. Jangan ada yang tidak buat. Gambar itu dibuat terus. Dibuat warna, yang ada pensil warna dibuat warna, yang ada tulis itu dibuat tebal ya, supaya nampak gambar Yesus semakin baik. Tulis gambar yang baik, gambar yang baik. Sesuai di dalamnya, buat yang baik, rapi dan bagus, sesuai gambar yang ada di dalam. Dibuat gambar, dihiasi dengan bagus, supaya gambar Tuhan Yesus dan anak-anak sangat bagus dan indah. Iya, tapi buat itu kasih tebal supaya gambarnya tetap nampak bagus dan indah. Sudah buat semua? Buat terus ke bawah. Buat sesuai yang ada di dalam ya. Jangan kamu buat gambar tambah-tambah. Langsung ke bawah. Langsung ke bawah dulu ya, supaya gambar nampak bagus dengan indah. Buat
diwarnai dengan bagus ya. Dibuat semua diwarna dengan bagus supaya nampaknya bagus dan indah. Baik anak-anak, ini tadi kita semua warnai gambar ya. Gambar tentang siapa? Gambar tentang Tuhan Yesus. Jadi itu sedang diwarnai oleh kamu tentang gambar Tuhan Yesus. Kita mewarnai gambar ini dengan baik dan indah supaya apa? Tuhan Yesus selalu mencintai kita. Gambar yang kita lihat ini adalah gambar Tuhan Yesus dan anak-anak. Bagaimana Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Sangat sayang dengan siapa? Sangat sayang dengan kita semua. Karena Tuhan Yesus sangat mencintai kita. Karena itu kita juga harus tetap mencintai sesama kita. Terutama siapa sesama kita? Sesama kita siapa? Tuhan Yesus. Sesama kita tuh yang dekat di sekolah siapa? Teman. Sesama kita yang ada di sekolah itu teman dekat kita. Itu kita harus saling mencintai ya. Seperti Tuhan mencintai kita. Seperti Yesus mencintai kita. Supaya karena dengan kasih dan cinta yang penuh dari kita kepada sesama teman kita, maka kita juga akan dicintai oleh Tuhan. Bisa mengerti? Bisa mengerti? Kalau kita sudah dicintai oleh Tuhan, kita sudah dicintai oleh sesama, makanya kita sudah bisa mencintai sesama, kita bisa mencintai Tuhan, makanya kita semua akan hidup apa? Hidup bahagia, baik, dan apa? Dan selalu hidup rukun. Karena apa? Karena kita selalu tumbuh sikap saling mencintai antara satu dengan yang lainnya. Kalau kita sudah tumbuh sikap saling mencintai, berarti kita bisa hidup dengan baik dan bahagia. Bisa mengerti? Bisa? Bisa mengerti? Jadi kita terus tumbuh ya dalam hidup kita. Semoga berkat apa yang ada yang kita dapat dari Tuhan, berkat yang apa yang ada kita dapat dari Yesus, berkat yang kita dapat dari sesama, dari siapa saja itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Dirimu sendiri seperti engkau mencintai sesamamu. Cintailah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri ya. Di dalam hukum gereja tentang cinta kasih sudah mengatakan bahwa cintailah sesamamu seperti Anda mencintai dirimu sendiri. Jadi kalau kita sudah cinta sesama, kita sudah cinta diri kita sendiri, maka kita juga harus saling mencintai. Supaya apa? Supaya cinta dan berkat yang diberikan Tuhan menjadi tumbuh di dalam diri kita. Kita harus tumbuh di dalam diri kita dengan berkat yang ada di dalam hidup kita. Mungkin itu saja ya pembelajaran kita pada hari ini. Kita akhiri pelajaran ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Marilah kita berdoa. Siap berdoa? Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih yang telah melindungi kami dari pelajaran aku dicintai oleh Tuhan. Semoga cinta Tuhan dan cinta Yesus selalu berada di dalam diri kami, sehingga dan cinta itu selalu tumbuh dalam diri kami agar kami dapat mencintai sesama kami. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.